Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeo. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai Solidaritas Indonesia beserta jajaran Dewan Pimpinan Pusat yang baru selesai dilantik pada sore hari ini. Dewan Pendiri Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar yang hadir pada hari ini, dan terutama teman-teman media yang dari tadi siang sudah standby. Insya Allah ke depan Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi mitra terbaik daripada teman-teman media, karena kami sadar kami akan berarti, kami tidak akan berarti apa-apa tanpa ada teman-teman media yang menemani kami dalam perjuangan ini. Terima kasih kepada panutan kami, Pak Jokowi, yang menjadi inspirasi buat PSI. Insya Allah kami akan selalu berkoordinasi dengan beliau dan akan terus memperjuangkan nilai-nilai perjuangan yang sudah ditanamkan oleh beliau selama ini. Terima kasih juga tentunya kita sampaikan kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang dengan tegas dan tanpa malu dan terus terang selalu menyampaikan dan memberikan pujian bahwa Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang sudah banyak memberikan legacy, banyak membangun negeri ini, banyak memberikan keberhasilan dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden maupun dalam kapasitas pribadi yang menemani beliau dan menjadikan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Sedikit tentunya presiden yang sudah berhasil, yang mau mengakui atau mau jujur mengakui atau bantuan atas keberhasilan. Ini menjadi teladan buat kita semua. Tentunya kita berharap tidak sampai pada titik itu, karena akhir-akhir ini kita semua sama melihat bahwa di tengah situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri oknum yang memang sengaja mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa oknum-oknum ini memang adalah orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi bangsa hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ini tentunya kita melihat bahwa situasi ekonomi terjadi kesenjangan yang luar biasa, dan juga dalam posisi demokrasi kita yang tidak juga sedang baik-baik karena sedang terjadi ketidakpercayaan antara masyarakat dengan tokoh-tokoh kita. Nah, tentunya saya berharap kader PSI dalam kondisi seperti ini bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan, berkontribusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Kader PSI jangan menjadi bagian daripada permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa hari ini. Saya berharap dengan segala potensi yang dimiliki oleh PSI hari ini bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk kita berkontribusi menyelesaikan permasalahan ini. Untuk PSI sendiri, pertanyaan kita bahwa 2029 seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, tentunya ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa?
pertanyaannya harusnya bukan lagi apakah PSI akan lolos pada pemilu 2009. PSI harus bertekad untuk menjadi pemenang, harus bertekad untuk menjadi menang besar pada pemilu 2009. Karena kenapa? Tentunya dengan pengalaman kekalahan 2 pemilu haruslah menjadi modal buat kita untuk melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi apa permasalahan yang dihadapi oleh PSI dalam 2 pemilu sehingga kemudian kita tidak lolos, sehingga kemudian kita kandas untuk masuk pada parliamentary threshold yang ini harus kemudian menjadi yang harus kita jawab. Kalau permasalahan ini kita mampu inventarisir, maka kemudian kepengurusan yang baru selesai dilantik hari ini harus mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PSI 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian kalau kemudian PSI tidak mampu melakukan evaluasi dan mau mengkritik dirinya, maka harapan-harapan itu hanya akan menjadi pepesan kosong yang seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Tentunya keinginan untuk melakukan evaluasi kepengurusan itu menjadi kebutuhan organisasi. Ketika terjadi evaluasi kepengurusan, percayalah bahwa itu bukan karena suka dan tidak suka. Insya Allah kepengurusan ke depan kita akan letakkan, kita akan bentuk satu standar penilaian untuk siapa yang akan tetap bertahan di Dewan Pimpinan Pusat dan siapa yang harus keluar dari Dewan Pimpinan Pusat untuk kepentingan organisasi, bukan untuk tidak suka dan tidak suka. Ke depan tidak ada lagi pikiran-pikiran orang PSI lama maupun orang PSI baru. Tapi semua kita harus samakan cara pandang kita bahwa yang ada adalah PSI dengan cara berpikir baru untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Waktu 3 bulan saya pikir adalah waktu yang cukup. Kedepannya di samping tidak hanya kesekretariatan, memulai kerja konsolidasi, Pak Sekjen mungkin menjadi kebutuhan organisasi kita adalah menyiapkan sistem kepartaian yang komprehensif, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan partai yang diambil harus berbasis aturan yang memang betul-betul sudah menjadi kesepakatan di internal partai, sehingga di dalam partai ini tidak ada lagi si fulan orang si ini, orang si ini, tapi semua adalah orang ketua umum. Dalam berorganisasi haruslah kita tanamkan pada diri kita kerelaan kita untuk dipimpin dan kerelaan kita untuk memimpin. Siapapun ketua umum, itu adalah kewajiban kita untuk taat kepada ketua umum. Tidak dipandang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih pintar. Tapi siapa ketua umum, disitulah patron kita. Tidak ada matahari kembar di partai ini menurut saya. Saya hadir di partai ini untuk mendampingi ketua umum, insya Allah untuk memimpin konsolidasi bersama-sama. Saya juga tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa ada kita semua untuk bisa bekerja sama. Saya berharap sekali lagi kebutuhan organisasi ke depan, mari kita memulai melakukan konsolidasi. Kita jangan berbicara tentang pemenangan 2029, tapi mari kita membicarakan tentang kesiapan organisasi kita untuk bisa lolos pada verifikasi. Lolos verifikasi adalah melengkapi organisasi. Melengkapi organisasi bukan hanya kebutuhan untuk verifikasi, tapi syarat untuk menjadi pemenang 2029 adalah melengkapi struktur organisasi sendiri. Untuk itu kepada seluruh kader di daerah, saya berharap tentunya mewakili ketua umum menyampaikan pesan bahwa saya berharap semua kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah maupun kantor-kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai PSI seluruh Indonesia dibuka secara lebar. Pintunya dibuka untuk menjadi pelayanan, tempat pelayanan masyarakat, di mana masyarakat Indonesia
harus bisa mengakses seluruh kantor-kantor PSI di seluruh Indonesia. Di kantor-kantor PSI harus disiapkan fasilitas. Ada fasilitas wifi gratis di kantor-kantor kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga PSI semakin kita dekatkan dengan masyarakat yang ada. Kita berharap ke depan setiap ada permasalahan di desa yang ada di pikiran masyarakat adalah PSI solusinya. Kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah harapan ketua umum itu akan menjadi kenyataan. Harapan ketua umum. Kita punya modal besar. Pak Jokowi itu adalah modal utama kita. Mas Kaisang itu adalah modal utama kita. Maka menjadi kewajiban kita adalah menjaga dua tokoh ini, menjaga image kedua tokoh ini, sehingga di hadapan masyarakat selalu tetap kelihatan baik. Dan saya berharap sekali lagi, Pak Jokowi, saya berpesan, Pak Jokowi tidak membutuhkan kita, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeo. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garis terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Setuju? Sanggup? Saya pikir ini saya bisa sampaikan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dan bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.